Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizatul Mulyariski dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, ingin menjelaskan paper yang berjudul Tata Laksana Sholat Fardu. Salat, ketika kita hendak melaksanakan salat, tentunya kita harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui syarat dan hukumnya. Dan yang harus kita perhatikan lagi adalah waktu salat. Jika sudah selesai melaksanakan salat, hendaknya kita berzikir dan berdoa agar tidak dianggap sombong oleh Allah. Agar salat kita hendak lebih baik, hendaknya kita melaksanakan salat secara berjamaah. Karena jika kita melaksanakan salat berjamaah, pahalanya akan dihitung 27 kali lipat daripada salat biasa atau salat sendiri. Latar belakang. Salat menurut arti bahasa adalah doa, dan pada awalnya merupakan istilah menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan. Namun semakin mengikuti zaman, kemudian berubah istilah secara khusus. Salat diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama bagi semua umat muslim yang balik dan berakal, kecuali yang wanita yang lagi haid dan nifas. Ada 5 salat yang Allah wajibkan bagi hambanya, dan kita melaksanakannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah semata. Mengingat ibadah salat adalah wajib dan menjadi keharusan semua orang, baik dari usia balik hingga lansia sebelum ia meninggal, tetap melaksanakannya. Kedudukan salat dalam agama Islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Salat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama dihisab. Pilar kedua setelah syahadat dalam garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu salat fardu atau yang diwajibkan dan salat sunat atau yang tidak diwajibkan. Syarat dan rukun salat. Syarat salat. Syarat salat adalah hal-hal yang dipenuhi sebelum salat ditunaikan, yaitu beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu salat, mengerti syarat, rukun, dan sunat salat. Rukun salat. Rukun salat adalah setiap perbuatan atau perkataan yang membentuk hakikat salat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka salat pun tidak dianggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, yaitu berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam pertama, dan tertib. Waktu pelaksanaan salat. Di Indonesia, salat fardu yang sering kita sebut dengan salat 5 waktu begitu disebut karena salat ini memang ada 5 waktu, dikerjakan pada 5 waktu tertentu. Salat subuh yang dikerjakan pada pagi hari, salat zuhur pada siang hari, salat asar pada sore hari, maghrib antara sore dan malam hari, dan isya pada malam hari. Berikut detail salat 5 waktu. Awal salat subuh ialah terbitnya fajar sidik hingga terbitnya matahari. Salat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Waktu asar dimulai sejak bayangan benda sama panjangnya dengan bayangan tersebut sampai terbenamnya matahari. Waktu salat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah dari cakrawala. Waktu salat isya dimulai sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya waktu fajar hingga pertanda waktu masuknya sembahyang subuh. Doa dan amalan sunat dalam salat. Dalam salat fardu ternyata ada sejumlah kesunahan yang melekat di dalamnya. Sunat ini bukan dalam bentuk amalan fisik, melainkan terkait dengan kondisi hati. Disunatkan mengerjakan salat dengan semangat, hati dalam keadaan kosong, khusyuk, menghayati bacaan dan zikir, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kedua, mengosongkan hati dan pikiran. Usahakan pikiran fokus pada bacaan dan gerakan salat. Ketiga, kerjakan salat dengan penuh kekhusyukan. Pikiran sebisa mungkin diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat.
Sunat-sunat dalam salat terdiri atas dua bagian, yaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad adalah amalan-amalan dalam salat yang sangat dituntun jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak disunatkan sujud sahwi, yaitu membaca tasyahud awal, kedua duduk di tasyahud awal, ketiga membaca salawat Nabi pada tasyahud awal, ketiga membaca salawat atas keluarganya Nabi, keempat membaca doa kunut, yaitu membaca sewaktu bangkit berdiri dari rukuk pada rakaat kedua di salat subuh, membaca salawat atas Rasulullah SAW, dan sunat hayat. Sunat hayat adalah amalan-amalan sunat dalam solat jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak disunatkan sujud sahwi. Sunat hayat ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan agar menambah banyak pahala. Berikut macam-macam sunat hayat: mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca amin, membaca sesuatu ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, memperpanjang rakaat pertama dari rakaat yang kedua, mengeraskan bacaan Al-Fatihah, merendahkan suara pada salat yang diperlukan, merenggangkan kedua tangan dari lambung saat sujud dan rukuk, bertasbih pada rukuk dan sujud, membaca sami'allahu liman hamidah sewaktu bangkit dari rukuk, membaca doa kunut, mendahulukan lutut, kemudian kedua tangan, hidung, kening jika hendak sujud. Itulah berbagai dan lain-lainnya. Pelaksanaan salat berjamaah. Salat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim diharuskan mengikuti apa saja yang telah Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan meluruskan saf, merapatkan barisan. Salat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain salat fardu, salat tarawih. Salat yang harus dilakukan berjamaah antara lain salat Jumat, salat hari raya, dan salat istikharah. Kesimpulan: jika kita hendak melaksanakan salat, harusnya kita mengetahui syarat dan rukun salat. Yang harus kita ketahui selanjutnya adalah masuknya waktu salat, karena jika kita tidak mengetahui waktu salat, kita seperti buta arah, atau bisa dikatakan juga tidak tahu kapan harus kita mengerjakan salat. Jika kita ingin pahala lebih, hendaknya kita melaksanakan berbagai sunat dan doa dalam salat. Sunat dalam salat terbagi menjadi dua, yaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Dan terlebih baik lagi jika kita melaksanakan salat secara berjamaah. Jika kita melaksanakan secara berjamaah akan dihitung 27 kali lipat dari salat yang biasa, dan ada berbagai faedah-faedah lainnya. Saya Mizatul Mulia Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.